Kalau seluruh manusia di bumi berdiri berdampingan tanpa ada ruang kosong sedikit pun, menurutmu mereka akan memenuhi seluruh planet ini? Atau bahkan satu negara? Jawabannya jauh lebih aneh dari yang kamu kira. Saat ini, jumlah manusia di bumi sudah lebih dari 8 miliar orang. Angka yang begitu besar sampai sulit dibayangkan. Kalau kamu menghitung satu orang setiap detik tanpa berhenti, kamu butuh lebih dari 250 tahun hanya untuk menyebut semuanya. Dan karena itulah, banyak orang membayangkan bumi sudah sesak. Seolah-olah kita hampir kehabisan ruang. Tapi tunggu dulu, disinilah semuanya mulai terasa aneh. Bayangkan setiap orang hanya membutuhkan ruang berdiri sekitar setengah meter persegi. Tidak nyaman memang, tapi cukup untuk berdiri. Nah, kalau 8 miliar manusia dikumpulkan bersama, seluruh populasi manusia ternyata bisa muat di area yang luasnya tidak lebih besar dari sebuah kota besar. Bahkan tidak memenuhi seluruh wilayah Indonesia. Tidak memenuhi satu negara besar. Hanya sebuah titik kecil jika dilihat dari luar angkasa. Dan tiba-tiba muncul pertanyaan yang lebih menarik. Kalau begitu, kenapa kita sering merasa bumi sudah terlalu penuh? Karena ternyata masalahnya bukan ruang. Masalahnya adalah sumber daya. Dan itu perbedaan yang sangat besar. Awalnya terdengar biasa saja. Tapi pikirkan sebentar. Manusia tidak hanya membutuhkan tempat untuk berdiri. Kita membutuhkan makanan, air, energi, rumah, transportasi, lahan pertanian. Dan semua itu membutuhkan ruang yang jauh lebih besar daripada tubuh kita sendiri. Dan ini bagian paling anehnya. Secara fisik, bumi masih punya banyak ruang kosong. Sangat banyak. Tapi tidak semua ruang bisa digunakan untuk hidup. Ada gurun, pegunungan, hutan yang harus dilindungi, lautan yang menutupi sebagian besar planet ini. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan berapa banyak manusia yang bisa muat di bumi, tapi berapa banyak manusia yang bisa hidup dengan layak di bumi. Dan jawaban pertanyaan itu jauh lebih rumit. Karena semuanya bergantung pada cara kita hidup. Bayangkan dua dunia yang berbeda. Di dunia pertama, semua orang menggunakan sumber daya secara efisien. Energi bersih, makanan tidak terbuang, teknologi membantu menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang lebih sedikit. Di dunia seperti itu, bumi bisa mendukung jumlah manusia yang jauh lebih besar. Tapi di dunia kedua, konsumsi terus meningkat. Makanan terbuang, energi dihabiskan tanpa batas. Sumber daya digunakan lebih cepat daripada bumi bisa menggantinya. Dan tiba-tiba, bahkan jumlah manusia yang lebih sedikit pun bisa menjadi masalah. Jadi, batas sebenarnya bukan ditentukan oleh luas planet, melainkan oleh cara kita mengelola planet itu. Bumi mungkin tidak kehabisan ruang untuk manusia, tapi manusia bisa saja kehabisan cara untuk hidup berdampingan dengan bumi. Dan semakin dipikirkan, semakin terasa bahwa pertanyaan ini sebenarnya bukan tentang populasi. Ini tentang pilihan, tentang bagaimana miliaran manusia hidup setiap hari. Karena jika suatu hari jumlah manusia terus bertambah, yang pertama kali habis mungkin bukan tanah, bukan udara, bukan bahkan ruang, tapi keseimbangan. Keseimbangan yang selama ini membuat kehidupan tetap mungkin terjadi. Dan disitulah realisasi besarnya. Selama ini kita sering membayangkan manusia sebagai penghuni bumi. Padahal kenyataannya, kita adalah bagian dari sistem yang sama. Sistem yang memberi kita makanan, air, udara, dan kehidupan. Pertanyaan terbesar bukan berapa banyak manusia yang bisa ditampung bumi, tapi berapa lama bumi bisa menampung cara hidup manusia saat ini. Jadi, sekarang coba bayangkan, jika suatu hari teknologi memungkinkan bumi menampung puluhan miliar manusia, apakah itu berarti kita harus terus bertambah? Atau justru tantangan terbesar manusia bukan mencari ruang baru,
melainkan belajar hidup lebih bijak di ruang yang sudah kita miliki.